Yang aku tidak sangka ternyata niatnya ingin membunuh bukan menghajar musuh hingga jera. Mungkin sepertinya dia tahu kalau aku mempunyai ilmu bela diri sebagai bekal ke Kalimantan. Tiba-tiba saja senjatanya sudah menebas leherku. Karena aku tidak siap dengan serangan tiba-tiba, aku langsung kabur ke sungai. Aku ingat sekali, baju yang aku pakai sudah bermandikan darah dan tidak hanya itu dia juga mengarahkan sumpitnya kepadaku. Untung saja sebelum itu terjadi aku langsung terjun ke sungai. Setelah terbawa arus, aku lalu diselamatkan warga yang menjala ikan. Aku diobati oleh ketua adat. Leherku yang luka diolesi dengan minyak. Kata Pak Mantir, kalau malam ini ada bintang, kau selamat. Tapi jika tidak ada bintang, kau akan mati. Alhamdulillah bintang terlihat dan aku selamat. Wah, pasti Mas Tarto menggoda istri orang, makanya ditebas orang, celetuk Pak Kades. Itu gimana rasanya waktu diobati? Apa urat-uratnya nyambung atau gimana? Tanya seorang warga. Waktu itu saya nggak sadar mas, antara hidup dan mati saya pasrah. Saya ditaruh di luar rumah agar terkena cahaya bintang. Rasanya sakit sekali, urat-urat leher dan daging saya kembali menyatu. Wah, benar juga ya. Orang di sana itu sakti yang katanya bisa berjalan di atas air atau senjata terbang itu benar nggak sih Mas? Tanya Pak Kades. Kalau itu saya nggak pernah ketemu Pak. Sebenarnya orang di sana itu sama seperti kita juga. Asal nggak diganggu mereka juga nggak akan diganggu. Yang penting kita berperilaku sopan di kampung orang, nggak usah sok jagoan merasa punya ilmu. Malah hampir mati di tanah orang. Melihat Mas Tarto tertawa, warga lain juga tertawa. Setelah mulai reda, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Maaf Mas Tarto, Mas kan udah 14 tahun gak pulang kampung. Itu kenapa Mas? Apa benar Mas dipelet orang di sana?" Mas Tarto kemudian menoleh ke arahku. Jujur saat itu aku kaget, takut dia marah atau tersinggung. Tapi kemudian senyumnya mengembang di wajahnya hingga aku pun kembali tenang. "Maaf, adek ini siapa? Maklum, saya sudah lama gak pulang kampung, jadi agak lupa sama tetangga." "Saya Bimo mas, anaknya Pak Supri," ujarku sambil menunjukkan ke arah ayahku yang duduk dekat dengan Pak Kades. Ayahku lalu mengangguk kepada Mas Tarto. "Oh alah, Bimo udah gede, dulu masih SD, sekarang udah besar. Sebentar lagi punya istri atau punya anak." "Belum mas, baru lulus kuliah, sekarang masih cari kerja yang layak." Mas Tarto menganggukkan kepalanya. "Sebenarnya setelah setahun pertama saya berniat pulang." Mas Tarto lalu menghentikan kalimatnya, kembali menyalakan rokok lalu menyeruput kopi. Warga kembali hening mendengarkan cerita Mas Tarto. "Apalagi baru beberapa bulan di Kalimantan saya sudah hampir kehilangan nyawa. Saya takut jika diserang lagi. Tapi alhamdulillah setelah itu saya nggak punya masalah lagi dengan orang Kalimantan. Namun anehnya setiap saya ingin pulang tiba-tiba saja saya sakit. Entah demam, entah terluka saat bekerja yang mengharuskan saya dirawat di klinik perusahaan. Saya bahkan beberapa kali tiba di pelabuhan. Hanya tinggal menaiki kapal, saya tiba-tiba tanpa sadar langsung kembali ke daerah pedalaman. Begitu sadar, saya sudah berada di mes karyawan. Begitu pula saat saya tiba di bandara. Saya pasti kembali ke mes perusahaan." Warga kembali hening, terdiam seakan takut peristiwa ini akan menimpa keluarga mereka di Kalimantan. "Kenapa nggak kirim kabar mas? Kan ada HP atau Facebook?" tanya salah seorang warga. "Itulah mas masalahnya. Tempat saya bekerja tidak ada sinyal. Sinyal ada di kecamatan sekitar 2 jam. Begitu sampai di sana saya lupa menghubungi keluarga. Seperti ada yang menghalangi saya kasih kabar ke keluarga." "Terus akhirnya bisa pulang ke kampung itu gimana mas?" tanya Pak Kades. "Kata kawan di sana saya kemungkinan terkena guna-guna. Saya berobat ke orang pintar juga beberapa ustadz, tapi tidak berhasil. Setelah saya dimandikan oleh orang sakti di sana dan akhirnya baru sembuh dan saya bisa pulang."